Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak, Umi? Hatinya ya. Hati. Nah, nih kalau di Filipi 3, Paulus bilang, Filipi 3 pasal 4 ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Jadi Paulus dan Yesus sebenarnya sama-sama disunat pada hari ke-8. Karena mereka kan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, cuman ya itu setelah insiden Paulus mengaku melihat cahaya mendengar suara pada waktu dia melakukan perjalanan ke Damsyik, semenjak itulah ajarannya Paulus jadi malah berbeda dengan apa yang dia yakini selama itu. Gitu. Malah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu. Nah terus coba itu tadi berapa 1 Korintusnya? Atau yang tadi, yang sunat. Filipi 3 ayat 5. Coba pasal 1 ayat 1. Filipi? Oh iya, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Nah ini, berarti ini kan ajarannya Paulus. Iya. Memang kan? Filipi kan surat Paulus gitu. Nah, kepada jemaat. Berarti sebenarnya Paulus itu berapa banyaknya di dalam Perjanjian Baru dengan surat-surat yang dilampirkan di Perjanjian Baru itu bisa kita lihat adalah sekitar 70% ajarannya dia. Dari 27 buku di dalam Perjanjian Baru dianggap ada 13 yang ditulis oleh Paulus. Ada yang bilang 14 dengan kitab Ibrani. Tapi Ibrani sudah hampir semuanya bilang itu bukan tulisan Paulus. Dari 13 surat Paulus yang di Perjanjian Baru, ternyata Umi, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru juga, dari 13 itu yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus hanya 7. Yang 6 ditulis oleh Paulin. Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Parah kan? Nah, jadi sebenarnya ini ada percampuran antara tulisan Paulus sendiri dan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ini yang menjadi ajaran baru yang sekarang diikuti oleh saudara kita yang Kristen. Iya, jadi berarti Nabi Isa setelah Nabi Isa nggak ada, udah dirubah sama Paulus. Setelah dirubah sama Paulus, pengikut Paulus pun merubah. Iya. Jadi makanya kalau kita nyatakan berbahagialah umat Islam yang tidak pernah membuang atau berpikir untuk membuang naskah asli, teks asli, dan apalagi diterjemahkan demikian saja. Sementara mereka ini menerjemahkan demikian saja. Dan ternyata kita lihat nih simpang siurnya. Banyak sekali umat yang tidak paham tentang hal ini. Umat mereka itu tidak paham tentang hal ini. Dan seolah-olah semuanya itu ya dilakukan kalau ada pertanyaan ya semata-mata untuk pembelaan saja. Dan ini berhasil. Mereka berhasil dengan mengubah-ubah itu. Maka Kristen bertahan sampai hari ini ya karena berhasil mengubah-ubah itu. Tapi mohon maaf, kalau kita lihat sebaliknya adalah betapa mohon maaf menjadi tidak asli lagi ajaran-ajaran itu. Dan yang masih murni hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Nah, Umi, tadi Doni tertarik gini, kan kalau kita baca di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dibandingkan dengan surat-surat Paulus, ini kan ada sesuatu yang berbeda secara kontras. Tadi saya tertarik Umi mengatakan bahwa di Matius 5, 17-18 bahwa 1 iota pun kan tidak boleh akan berubah, dihilangkan, gitu kan? Nah, di dalam Matius juga, Yesus juga menyuruh atau memerintahkan bangsa Israel itu untuk apa? Mengikuti ajaran orang Farisi. Nah, dikatakan lagi di Matius 23 ayat 1, kan gini tulisannya ini, saya bacakan aja. Ini dianggapnya kan perkataan Yesus kepada bangsa Israel, gitu kan?
Bunyinya kira-kira begini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Nah, orang banyak ini berarti kan orang Israel. Dan kepada murid-muridnya. Nah, pada murid-muridnya Yesus sendiri katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kalau boleh diartikan, ini kan berarti kan orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah menduduki kursi Musa, artinya sudah menggantikan Musa yang sudah tidak ada, gitu kan? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus memerintahkan orang banyak dan murid-muridnya untuk mengikuti dan melakukan apa yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan kepadamu. Yang diajarkan sama ahli Taurat dan orang Farisi kan Taurat. Pasti Taurat dong. Berarti kan Yesus sebenarnya memerintahkan murid-muridnya dan bangsa Israel untuk mengikuti hukum Taurat. Betul kan? Terus ada lagi yang lain. Nah, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di lain pihak, Yesus juga mengkritisi ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka adalah orang munafik. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Tapi kan di luar atau terlepas dari orang Farisi atau ahli Taurat itu munafik atau tidak, yang diperintahkan Yesus kepada bangsa Israel adalah untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, artinya mengikuti hukum Taurat. Mengikuti hukum Taurat. Tetapi di Efesus 2 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Betul kan, Umi? Berarti kalau begitu kan, gimana ya? Berarti kan ada yang baru ya berarti ya? Ya, jadi kan berarti kalau seperti itu sebenarnya Paulus inilah yang membuat cerita-cerita ya tentang kematian Yesus, tentang penebusan dosa ini ya. Sehingga dia memunculkan ajaran yang baru. Lah sekarang ini tutuplah gitu kan. Ini tutup, sekarang yang dipakai yang ini aja. Nggak, maksud Doni gini, hukum Taurat itu yang menurunkan siapa? Kan Tuhan yang Maha Esa ya, Umi ya? Iya. Kepada Nabi Musa alaihissalam kan, untuk bangsa Israel kan. Iya. Hukum yang diturunkan oleh Tuhan ini di seluruh perjanjian lama kita baca tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah dibatalkan oleh Elohim itu sendiri kan, Umi? Tidak pernah. Kok tiba-tiba ada manusia yang berani membatalkan gitu? Ya itu hebatnya, tanda kutipnya. Iya, maksudnya kita fair-fairan aja, kita bukan berarti kita membenci saudara kita, bukan ya? Atau menertawakan. Atau menertawakan enggak. Kita kan membacanya kan secara utuh nih, satu kitab nih. Dalam kitab ini ada perjanjian lama yang kurang lebih tebalnya segini nih. Ini yang tebal ini perjanjian lama, yang tipis perjanjian baru. Di dalam seluruh perjanjian lama ini, yang disebut dengan hukum Taurat itu sudah diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Di sini tidak pernah dibatalkan oleh yang memberikan hukum Taurat itu. Tiba-tiba ketika di perjanjian baru ada orang yang mengaku rasul, Paulus, mengatakan bahwa hukum Taurat yang di sini tuh sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yang ngomong Paulus. Yang ngomong Paulus. Padahal Yesus sendiri juga mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Satu iota itu kan satu huruf yang paling kecil ya, Umi ya, di dalam Ibrani. Itu tidak boleh dihilangkan gitu. Udah gitu ada tambahan begini, Umi. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu iota dihapus gitu, atau dihilangkan. Nah, maksudnya dari mana Paulus ini memperoleh otoritas untuk membatalkan hukum Taurat gitu? Kan itu ya, yang harus jadi pertanyaan ya, Umi ya. Betul, betul. Dan kalau misalnya ditanya seperti itu, maka mereka tuh akan menjawab juga, ya karena Paulus sudah bertobat dan terjadilah peristiwa di perjalanan ke Damaskus. Ya, di Damaskus itu kalau kita mau mencari di dalam Bible, di dalam Bible yang 4 ini kecuali Yohanes ya, tidak menyatakan, tapi 3 ini menyatakan, ada Bible yang menyatakan bahwa dia melihat tapi tidak mendengar. Saksinya loh, saksinya ini yang Paulus, Damaskus. Yang Paulus, Umi. Bukan di 4 Gospel.
di Kisah Para Rasul, Mi. Ya, itu adanya di situ. Ya. Tapi kalau kita lihat rujukannya, di 3 ini, yang satu mengatakan dia melihat, tapi tidak mendengar. Oh, gini, Mi. Yang itu adanya di Kisah Para Rasul, ada 2 cerita di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 9 dan pasal 22. Ya. Nah, pasal 9 dan pasal 22 itu keterangannya ada kontradiksi. Kontradiksi memang. Ada yang bilang Paulus kan Paulus kan melihat cahaya mendengar suara. Teman-temannya ada yang bilang cuma melihat tapi tidak mendengar. Ada yang mendengar. Ada yang mendengar tapi juga tidak melihat. Nah, itu ada 2 cerita yang berbeda, yang mana jawaban dari teman Kristen bahwa itu diceritakan di depan audiens yang berbeda. Tapi kenapa harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Ya, harusnya kan sama. Seharusnya kan siapapun audiensnya ceritanya harusnya sama gitu. Harusnya kan konsisten. Oke lah, itu perbedaan itu entah dari mana ceritanya. Tetapi yang jelas kan Paulus kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus ya. Umi ya. Yesus tadi mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian Yesus sendiri juga mengatakan kepada bangsa Israel di Matius 18 ayat 3, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kalau anak kecil konotasinya bagaimana, Umi? Ya tentu pemikirannya juga polos lah ya. Polos. Terbatas hanya usianya itu. Ya. Kalau nggak polos berarti kan istilahnya dia masih bersih lah gitu ya. Masih bersih. Itulah sebabnya secara hukum anak kecil kan tidak bisa menjadi saksi. Iya, betul. Jadi ketika sudah penuh, sudah akil, sudah balik, gitu ya, baru boleh. Ya. Ya artinya kalau anak kecil itu kan konotasinya polos atau tidak ada dosa. Tetapi kan di lain pihak Paulus mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sudah menjalar kepada setiap keturunannya. Ya. Jadi ketika bayi lahir sudah bawa dosa waris. Dosa waris itu sampai akhir zaman. Nah, berarti kalau ada bayi lahir 3 hari meninggal, bawa dosa waris. Kemana dia? Kira-kira kemana? Ya ini yang sangat berbeda ya dengan ajaran agama kita, bahwa semua anak yang lahir, anak siapapun, walaupun dia anak pelacur yang tidak diketahui bapaknya, anak itu, bayi itu adalah bayi yang suci, bayi yang fitrah. Ya, betul. Jadi kan istilah haram itu untuk apa namanya, anak bayi itu tidak ada. Yang haram itu ya perbuatan yang dilakukan orang si laki dan perempuan. Ya, betul. Nah, jadi kan kalau kita melihat lagi dari sisi lebih utuh lagi, Yesus sendiri yang Umi tadi bilang bahwa Yesus melayani diperkirakan selama 3 tahun, atau ada yang bilang 3,5 tahun. Yesus sendiri juga tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Nggak pernah. Atau mengajarkan agama Kristen. Atau menyebut aku Tuhan, nggak pernah juga. Menyebut aku Tuhan sudah jelas. Tetapi yang jelas, ketika Paulus dan Barnabas dan murid-muridnya 1 tahun di Antioquia, baru mereka disebut Kristen. Berarti kalau begini, pertanyaan Doni gini, kalau begitu apakah Yesus pernah mengajarkan agama Kristen? Nggak pernah. Berarti kan nggak pernah? Nggak pernah. Nah, berarti kalau gitu Kristen ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ya Paulus. Umi jawabnya, ya Paulus. Nah, kan gini lagi Umi. Ya, kita kan cuma tinggal aja baca teks ya Umi ya. Kita hanya baca teks. Yesus sendiri kalau nggak salah kan pernah mengatakan di Matius 23 ayat 15. Nah, kita kembali. Ini Doni sharing nih ya Umi ya. Ada ayat bunyinya begini, Matius 23 ayat 15. 15. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat, ini ya seperti tadi yang Doni baca dari ayat 1. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kritikan atau teguran atau peringatan Yesus kepada
ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi mereka dikatakan mereka mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang, tapi ketika orang itu sudah bertobat, orang itu malah lebih jahat 2 kali lipat daripada orang-orang Taurat dan ahli Farisi. Paulus orang Farisi bukan? Orang Farisi juga, iya kan? Ada di Filipi 3 ayat 5 yang tadi. Iya. Juga Paulus juga ahli Taurat. Ada di Filipi 3 ayat 6. Nah, kita langsung baca aja. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Orang Ibrani asli gimana? Tulisannya gini, Mi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, Filipi. Ini berarti kan tulisannya Paulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti Paulus mengaku sebagai orang Farisi, juga sebagai ahli Taurat. Paulus bilang, Yesus bilang di Matius 23:15 tadi, celakalah kamu. Kamu mengarungi lautan untuk menobatkan satu orang, tapi ketika orang itu bertobat, orang itu akan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Dikatakan orang Farisi menciptakan orang neraka. Ini satu poin ya. Yang kedua, Paulus mengaku rohnya bisa di mana-mana. Gimana Om ya? Jadi kalah dong yang naik turun surga. Enggak, kalau di dalam Islam kan kita memahaminya kan roh manusia ya cuman di tempat kita sekarang ketika kita hidup. Iya. Ketika kita sudah mati, roh itu udah terpisah dengan jasad kita. Roh itu kan tidak akan kemana-mana ya, pasti kembali kepada penciptanya kan Umi ya. Iya. Tapi Paulus mengatakan di 1 Korintus 14:25, itu bukan aja nih, 1 Korintus 14:25. Ini terjemahan baru ya Umi ya. Nanti di terjemahan lama ada yang lucu nih Umi. 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini adalah dianggap tulisan Paulus. Menurut Paulus Allah ada di tengah-tengah kamu, ya. Kan di mana-mana orang Kristen juga bilang Tuhan itu maha hadir, bisa di mana-mana. Ini klaimnya Paulus pertama. Nah, sekarang kita lihat yang di 1 Korintus 5 ayat 7. Nah, sama-sama di 1 Korintus nih. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Ini terjemahan baru. Terjemahan lama bunyi begini. Adapun aku ini sungguh pun diriku tiada hadir, tetapi rohku hadir. Oh, aduh hebat banget. Jadi rohnya bisa di mana-mana ini. Hebat ya. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian ini. Berarti Paulus mengaku rohnya bisa di mana-mana. Hebat ya. Ngarang. Gimana kalau gitu? Enggak, maksudnya gimana ya kok bisa gitu manusia mengaku rohnya bisa kemana-mana gitu? Ya itulah. Berarti dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan atau bagaimana Om ya? Nah. Kan tadi yang di 1 Korintus 14:25 kan Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi Allah ada di mana-mana. Gitu. Ini Paulus bilang rohku hadir walaupun aku tidak hadir gitu. Ya. Ini memang harus apa namanya? Harus diketahui oleh semua kita yang mempelajari Kristologi maupun juga mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita tapi yang mendengar ini. Ya, next point nih ini. Paulus juga mengaku memiliki roh Allah. Jadi Allah di dalam dia. Nah, karena mungkin dia mengambil ayat yang di Lukas 4 ayat 18 ini. Lukas 4 18 kan dikatakannya gini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ini kan dianggap perkataan Yesus Umi ya. Paulus di 1 Korintus 7:40, 1 Korintus 7:40. Nah, 7:40. Terjemahan lama nih Umi ya. Tetapi pada pemandanganku ia lebih senang jikalau ia tinggal sebagaimana memang ada. Maka pada pikiranku bahwa aku juga ada roh Allah. Jadi berarti dia mengatakan. Berarti kurang lebih sama dengan Yesus dong. Ya. Berarti Allah adalah
ada di dalam dia. Ya. Kalau terjemahan baru juga sama. Aku juga mempunyai roh Allah. Oke. Yang berikutnya, orang Kristen kan sering mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus berkuasa mengampuni dosa. Nggak kalah Paulusnya, Umi. Kan kalau di Lukas 5 ayat 24, ini yang tentang Yesus dianggap berkuasa mengampuni dosa. Lukas 5 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini cerita Yesus. Yang Paulus di 2 Korintus 2:10. 2 Korintus 2:10. Dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi kalau orang Kristen bilang, yang bisa mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Yesus di Lukas 5 ayat 24, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini Paulus juga bisa mengampuni dosa. Ya, dia anak manusia. Anak manusia juga gitu. Kok nggak dituhankan gitu Paulusnya gitu. Dan itu kan yang kemudian dilanjutkan di dalam Katolik itu hak untuk mengampuni dosa atau menahan dosa itu adalah haknya pastor. Pastor. Oh, itu kalau di Katolik ya. Makanya ada bilik. Pecah kan? Ya, makanya ada bilik pengampunan dosa itu ya, pengakuan dosa ya Umi ya. Umi dulu pernah nggak masuk bilik itu? Oh pernah. Oh sering. Umi kan sejak bayi dibaptis. Karena orang tua Katolik, maka anak-anaknya kan dibaptis sejak bayi, begitu kan? Umi itu yang masuk ke dalam bilik pengakuan dosa itu, dia bisa ngaku dosa apa aja? Loh, ya harus ngaku dosa. Iya, maksudnya dosa apa aja dia bisa ngomong, bisa ngaku di situ. Ya harusnya. Dan semua dosa yang dia lakukan tuh udah pasti diampuni gitu. Atau bagaimana, Om? Ya keyakinannya begitu. Keyakinannya. Dan inilah ternyata kenapa sampai timbul Protestan gitu kan? Dan akhirnya Protestan nggak mau pakai ini, nggak mau pakai sakramen pengakuan dosa. Kenapa? Karena ternyata ini menyimpang. Menyimpang artinya secara politis gitu ya. Jadi pastor raja selalu beramanah minta data tentang umat gitu kan. Dan kemudian pastor karena orang mengaku dosa kepada dia, kan berarti orang ini orang berbuat dosa nih. Misalnya ngerampok nih, misalnya membunuh nih, itu nyampe ke mereka. Maka kemudian justru dihukum. Nah, lanjut lagi Umi nih, berikutnya nih. Seru nih jadinya. Kan Yesus melakukan mujizat. Ya kan? Ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang menyembuhkan orang buta, bahkan sampai membangkitkan orang mati. Paulus juga bisa. Nah, ini ada di Matius 9:20. Nah, kita baca Matius 9:20. Nanti ditampilkan di layar ya. Supaya para pemirsa juga bisa mengikuti Matius 9:20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Jadi ada perempuan, sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia ingin sembuh, kemudian dia mendekati Yesus, dia hanya pegang ujung jubahnya, dia beriman bahwa dia akan sembuh. Itu jubahnya sedang dipakai sama Yesus, ya kan? Paulus di Kisah Para Rasul 19 dikatakan, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
sapu tangan atau kain yang bekas dipakai sama Paulus, dibawa sama orang, diletakkan di atas orang sakit, orang itu sembuh. Iya, sembuh. Lebih hebat mana, Umi? Ya, hebat Paulus. Ya. Kalau Yesus lagi jalan, jubahnya dipegang, orang sembuh. Ini kain sapu tangannya Paulus dibawa orang, buat nyembuhin orang bisa. Berarti hebatan Paulus dong berarti ya? Nah, itu nah. Satu lagi yang membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 41 ketika diceritakan Yesus membangkitkan Lazarus, kan? Yohanes 11. Siap lu jangan ketawa-ketawa dong kalau dibacain Bible. Doni yang baca dia yang ketawa. Teringat masa lalunya. Hah? Emang iya? Oh, ya. Yohanes 11 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi ini ceritanya di Yohanes pasal 11, 41-44, diceritakan Yesus membangkitkan Lazarus. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu. Iya. Iya kan? Bilangnya apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika mau membangkitkan Lazarus, dia minta izin dulu sama Tuhan ya, Umi ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kisah 20 ayat 9. Wah, ini canggih nih Umi nih. ayat 9 sampai 10. Diceritakan seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Jadi ketika ada orang mati, sama Paulus nggak didoain dulu, sama Paulus cuma didekap gitu. Jangan ribut, orang ini masih hidup. Jadi pertanyaannya, apakah orang itu memang benar sudah mati, ataukah memang Paulus lebih hebat kuasanya daripada Yesus gitu? Ya. Ya kan? Jadi bisa kita lihat ini tadi surat ini dari surat apa? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya. Gitu kan? Jadi ini kan kita tahu siapa yang penulisnya Kisah Para Rasul. Ya, kalau tradisi Kristen, Kisah Para Rasul katanya menulis Lukas, katanya. Tapi sebenarnya ahli-ahli Perjanjian Baru juga sudah meragukan, gitu kan? Lukas ini sendiri kan juga bukan orang yang pernah bertemu Yesus secara langsung. Lukas ini sendiri kan hanya dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanannya Paulus, gitu kan? Dan ada yang mengatakan kalau tidak salah, penulis Lukas dan Kisah Para Rasul ini walaupun orang yang sama, dia adalah orang Kristen tapi sudah orang Kristen Helenisme gitulah. Helenisme. Nah, jadi inilah malah di dalam buku-buku yang beredar dari Barat ya, itu dikatakan bahwa Lukas ini adalah tabibnya Paulus. Ya, tabib Paulus ya. Jadi kalau disebut Lukas berarti dia juga pengarang Injil. Berarti pengarang Injil ini ada yang namanya Lukas itu sebenarnya dia adalah memang agamanya itu agamanya adalah agama yang sudah bercampur dengan Helenisme. Iya, betul. Nah, itu makanya Doni pernah buka Umi di sebuah website namanya
aduh lupa apa ya, United States Conference Council atau Council Conference of Bishops. Ya, itu adalah konferensi wali-wali gereja di Amerika. Nah, di website itu ada juga Bible-nya, Umi. Di setiap Bible itu, di setiap kitabnya nanti ada introduction-nya. Nah, di introduction itu dijelaskan siapa kira-kira yang menulis kitab ini. Itu website Katolik resmi padahal. Yang mengatakan bahwa yaitu Paulus dan Kisah Para Rasul dianggap ditulis oleh orang yang sama, dan itu bukan ditulis oleh orang yang bernama Lukas sebenarnya. Nah, sering gereja begitu. Iya. Jadi gereja itu di dalam membuat surat-surat karena dikarang oleh Lukas. Lukas ini bukan berarti bahwa orang yang nulis ini namanya Lukas. Iya, betul. Nah, orang pertama yang mengatakan bahwa Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Markus, Lukas ditulis oleh Lukas, itu adalah Santo Papias, Umi. Santo Papias di tahun 130 Masehi.